Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nanaku? Baik. Alhamdulillah baik. Baik anak-anak. Enci mau lihat dulu semangatnya kalian ya. Mau lihat semangatnya kalian. Sudah siap belajar atau belum? Ya. Mantap. Oke, kembali pelajaran yang lalu ya. Siapa yang masih ingat pengertian kelipatan suatu bilangan? Ayo angkat tangan, ayo. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan itu sendiri dengan bilangan asli. Oke, siapa yang bisa sebutkan kelipatan 2? Ayo, siapa yang bisa? Kenci. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke. Hari ini kita belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ada pembelajaran yang kalian harus capai setelah ini ya. Pembelajaran itulah yang harus kalian capai. Baik. Persekutuan terkecil, kita harus pahami dulu pengertian kelipatan, kemudian pengertian kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ya, seperti yang disebutkan oleh teman kalian bahwa kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, Aulia Zara coba sebutkan kelipatan 2 dimulai dari 2, 4, 6, 8, ya, dan seterusnya. dan seterusnya. Oke, kemudian coba Rian Arifah, kelipatan dari coba. Kelipatan dari 4. Mulai dari 4. Nah, dari 2 kelipatan itu ada enggak yang sama? Ada. Bilangan apa saja coba sebut. 4, 8, 12, dan seterusnya ya. Nah, itu kelipatan yang sama atau disebut kelipatan persekutuan. Di antara kelipatan yang sama itu, mana itu? Sudah bisa enggak ditentukan KPK-nya? Oke, berapa kelipatan persekutuan terkecilnya? 4. Yaitu 4. Oke, baik. Kalau begitu, siapa yang bisa menjelaskan pengertian kelipatan persekutuan terkecil? Ada yang bisa? Aulia Zahra. Kelipatan persekutuan terkecil itu apa, nak? Menurut Zahra? Kelipatan yang Jadi, perhatikan baik-baik. Kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan dari kelipatan persekutuan 2 atau lebih bilangan. Ya, paham ya? Tadi kalian sudah cari kelipatan persekutuannya, kemudian dari kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dicari yang paling kecil. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Yang disebut dengan apa tadi? Ya, itulah yang disebut dengan KPK. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini, nak? Sudah paham tentang kelipatan persekutuan terkecil? Nah, sekarang coba kalian cari. Ada yang bisa jawab ini? Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8. Nah, langkah yang pertama yang harus kita cari apa dulu? Ya, cari dulu kelipatannya. Nah, coba semua ayo cari. Yang bisa menyebutkan kelipatan 4 dan 8. Kenci. Oke, silakan. 4. Kelipatan apa dulu? 8. Ya, 8. Terus? 8, 12, ya. 16, 20, 24, 28, ya. 32, dan seterusnya. Kelipatan berapa lagi yang dicari?
8. Tangan. Kelipatan 8 dimulai dari 8. ya terus 8. 16. 16. Dan seterusnya 24. 24, oke cukup, dan seterusnya, oke. Nah, setelah mencari kelipatannya, setelah mencari kelipatan 4 dan 8, mencari apanya lagi? 16. Cari kelipatan yang sama dulu, yaitu apa saja yang sama? Atau persekutuan? 8. 8, terus 16, terus 24 dan seterusnya. 24 dan seterusnya. Sudah dapat persekutuannya. Sekarang sudah bisa enggak kita cari KPK-nya? KPK-nya nak. Kelipatan persekutuan terkecilnya. 8. Iya, 8. Kenapa jawabannya? Kenapa 8 itu adalah KPK? Karena dia lebih kecil. Ya, karena dia yang paling kecil, bilangan yang paling kecil dari semua bilangan-bilangan yang sama, ya kan? Harus cari dulu kelipatan 4 dan 8. Ini semua tadi sudah disebut oleh teman kalian, ya. Kelipatan 4, kelipatan 8. Setelah ini harus diingat ya, cari dulu kelipatan. Baru kemudian mencari kelipatan persekutuan. Jangan dilupa ya. Habis kelipatan persekutuan, ini tadi sudah disebutkan. Kita cari KPK-nya. Ada 3 ya. Nah, oke, sudah paham ya, tadi ini sudah dijawab. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Materi yang kedua, pokok bahasan yang kedua, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK. Coba Yus Giantara, tolong nak dibaca. Bantu Enci membaca ya, suaranya Enci sudah mulai serak-serak ini. Silakan Yus Giantara. Ada kecil dari. Ali berenang 10 hari sekali. Budi berenang 15 hari sekali. Sedangkan Amir berenang 20 hari sekali. Oke, lihat apa yang muncul. Ada Enci di situ. Perhatikan pertanyaannya. Oke, coba Redisha jawab nak. Baca apa pertanyaannya di situ. Harus diingat ya apa pertanyaannya. Untuk yang kedua kalinya. Tiganya sama-sama berenang untuk yang kedua kalinya. Oke, kapan mereka berenang untuk yang kedua kalinya? Nah, sebelum kita menjawab soal cerita, dia itu beda dengan menentukan KPK seperti tadi. Dia punya tahapan, ada 4. Nah, tahu tahapannya? Oke, jadi tahapannya ada 4. Dengarkan baik-baik. Tahap yang pertama adalah tahap memahami masalah. Dalam memahami masalah, kita harus tahu apa yang diketahui di dalam soal dan apa yang ditanyakan di dalam soal. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah tahap cara penyelesaian, ya, rencana cara penyelesaiannya. Itu tahap kedua. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan rencana. Ya. Dan tahap yang keempat adalah tahap melihat kembali. Oke? Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal berdasarkan 4 tahap tadi. Coba tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk SD. SD. 01. Dari ketemu kelompoknya, ini teman-temannya supaya aktif di kerja, ya Nak ya. Nah, silakan kalian mencatat tugas untuk diselesaikan di rumah. Tugas adalah buatlah 5 soal yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan terkecil beserta dengan jawabannya. Itu akan selalu berhadapan dengan yang namanya masalah. Jadi kalau bisa masalah itu kita anggap sebagai tantangan, bukanlah sebagai beban. Karena banyak anak-anak di luar sana diberikan tugas itu sudah pada stres semuanya. Ya, itu sekali, aduh saya pusing. Nah, jadi anggap ini sebagai tantangan. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.